Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Safina Amalia, salah satu panitia dari P2M Clifonara. Di video kali ini kami akan mempersembahkan video dengan materi teknik dasar fotografi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, kenalin gue Arif. Di kesempatan kali ini gue mau ngebahas tentang segitiga fotografi. Mungkin kalian udah tahu apa itu segitiga fotografi atau udah pernah denger nih istilah segitiga fotografi. Sebenarnya apa sih segitiga fotografi itu? Jadi segitiga fotografi itu merupakan tiga komponen utama atau tiga elemen dasar dari fotografi yang terdiri dari shutter speed, diafragma, dan juga ISO. Tiga komponen ini tuh nantinya bakal berpengaruh sama exposure dan juga efek dari hasil foto yang udah kalian potret nih. Jadi kalau kalian mau mulai belajar fotografi atau mau mulai motret nih, penting banget buat nguasain tiga komponen ini. Yang pertama ada shutter speed. Nah, shutter speed itu apa sih? Jadi shutter speed itu merupakan kecepatan membuka dan menutupnya jendela rana pada saat kita mengambil foto atau setelah kita menekan tombol shutter. Shutter speed itu biasanya diukur pakai satuan detik, kayak contohnya 1/1000 detik, 1/500 detik, 1/60 detik, setengah detik, 1 detik, dan seterusnya. Serta ada juga namanya mode bulb dan juga time. Shutter speed ini tuh mempengaruhi banyaknya cahaya yang masuk ke sensor. Kayak kalau kita pakai shutter speed cepat, kan jendela rananya tuh membuka tutupnya tuh makin cepat, maka cahaya yang masuk ke dalam sensor juga makin sedikit. Selain itu, kalau kita pakai shutter speed dengan kecepatan yang lambat, maka cahaya yang masuk juga bakal banyak dan otomatis foto yang kita hasilin semakin terang. Kayak contohnya di foto ini nih. Walaupun dia pakai diafragma dan ISO yang sama, tapi kita bisa lihat di contoh foto yang menggunakan shutter speed 1/250, foto hasilnya tuh lebih gelap dibandingin foto yang menggunakan shutter speed setengah detik. Kurang lebih begitu gambaran banyaknya cahaya yang masuk kalau kita pakai shutter speed cepat dan juga lambat. Selanjutnya, shutter speed ini juga mempengaruhi ke efek dari foto yang kita hasilin. Kayak kalau kita pakai shutter speed lambat, bakal ngasilin foto dengan motion blur. Kayak contohnya foto ini nih. Di foto air terjun ini, air terjunnya kan seolah-olah tuh kayak halus banget ya, kayak awan. Tapi sebenarnya tuh air terjunnya tuh biasa aja. Tapi karena kita menggunakan shutter speed yang lambat, maka air terjunnya menciptakan efek motion blur seperti ini. Kurang lebih begitu contoh dari efek motion blur. Oh iya, kalian perlu catat juga nih, kalau kalian pakai shutter speed lambat dan mau ngambil foto kayak air terjun ini, kalian tuh harus pakai tripod biar fotonya tuh tetap bagus gitu, nggak hancur. Karena semakin lambat shutter speed, motion blurnya juga semakin banyak. Jadi kita nggak mungkin nih pakai tangan buat ngasilin foto kayak contoh yang tadi. Nah, kalau kita pakai shutter speed cepat, maka sebaliknya nih, kita bakal ngasilin foto dengan efek freeze. Mungkin kalian pernah lihat ya foto burung yang terbang gitu, atau foto kendaraan yang bergerak tapi seolah-olah diam. Nah, itu tuh merupakan efek dari shutter speed cepat. Jadi contohnya kayak foto bajai ini. Ini sebenarnya foto bajainya tuh bergerak, tapi karena diambil dengan shutter speed yang cepat, maka bajainya tuh seolah-olah diam. Kurang lebih begitu contoh dari kalau kita pakai shutter speed cepat. Berikutnya ada aperture atau diafragma atau bukaan lah. Kalian bebas nyebutnya apa. Jadi bukaan atau aperture itu merupakan bukaan di lensa, dan itu tuh bisa kalian atur dari bodi kamera kalian ataupun juga dari lensa kalian kalau kalian pakai lensa manual. Kurang lebih begini nih contoh gambaran dengan aperture kalau besar dan kecil. Nah, di aperture f1,4 ini kalian bisa lihat kan, itu bukaan di lensanya itu kayak gede banget. Sedangkan kalau kita di aperture f11 bukaannya tuh sempit banget ya. Kurang lebih begitulah kalau contoh bukaan yang ada di lensa. Nah, selanjutnya
Aperture tuh memiliki satuan f, kayak contohnya tuh f16, f11, f5,6, f2,8, f1,4 dan seterusnya. Aperture nih juga ngaruhin ini cahaya yang bakal masuk ke sensor kalian. Kalau aperture yang kita pakai besar atau bukaan yang kita pakai besar, maka cahaya yang masuk juga bakal makin banyak. Sebaliknya, kalau kita pakai bukaan kecil, cahaya yang masuk tuh juga makin sedikit karena makin sempit gitu cahaya yang masuk melalui lensa. Besar kecilnya aperture tuh juga bakal berpengaruh ke efek dove yang bakal kita hasilin. Kalau kita pakai aperture besar atau bukaan besar, maka kita akan menghasilkan efek shallow dove atau depth of field sempit. Contohnya kayak foto yang satu ini nih. Di foto ini kan objek utamanya tuh bakal fokus ya, atau bunganya tuh bakal fokus, sedangkan background fotonya tuh bakal blur. Nah, kurang lebih begitulah efek shallow dove atau depth of field sempit. Lalu kalian juga harus perhatiin nih, kalau semakin besar aperture, maka titik fokus kalian juga bakal makin sempit. Jadi kalian harus pastiin kalau kalian motret pakai aperture besar, objek utama kalian tuh in focus biar hasil foto kalian juga bagus. Nah, sebaliknya kalau kita pakai bukaan yang kecil, aperture kecil, maka kita bakal ngasilin foto long dove atau depth of field yang lebar. Depth of field lebar tuh dimana foto objek utama atau objek terdekat hingga terjauh tuh bakal ngedapetin ketajaman yang sama. Jadi contohnya kayak foto yang satu ini. Di foto ini kan dari JPO-nya hingga gedung-gedung di belakangnya tuh fokus ya, nggak ada yang blur. Nah, kurang lebih begitulah contoh dari long dove. Kita juga bisa manfaatin nih aperture kecil ini atau bukan yang kecil ini untuk foto potret, foto food fotografi ataupun produk fotografi, karena semakin kecil bukaan tuh fokus yang kita dapetin atau detail yang kita dapetin tuh bakal makin kelihatan. Jadi kita bisa manfaatin aperture kecil ini untuk foto-foto dengan genre tersebut. Oke, untuk materi berikutnya bakal diterusin sama teman gua Alif. Halo teman-teman, nama gua Alif. Nah, kali ini gua akan melanjutkan penjelasan sebelumnya yang dari Farhan. Oke guys, jadi kita sebelumnya sudah membahas apa itu segitiga exposure dan terdiri dari apa aja. Seperti ada shutter speed dan juga aperture. Nah, kali ini yang ketiga gua akan membahas apa itu ISO. Nah, jadi ISO itu apa sih? Jadi ISO itu merupakan tingkat kepekaan sensor kamera terhadap cahaya. Nah, nanti tingkat sensor ini ngaruhnya apa sih ke hasil gambar? Jadi tingkat kepekaan cahaya ini berpengaruhnya kepada kecerahan gambar. Semakin tinggi kepekaannya, maka hasil gambarnya akan semakin cerah dan semakin terang. Begitu juga sebaliknya, jika semakin rendah tingkat kepekaannya, gambarnya akan semakin gelap. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kita bisa lihat dari angka yang paling terendah hingga tertinggi, dari angka 200 hingga seterusnya. Semakin mengalami penaikan angka, maka kecerahan gambarnya akan semakin tampak. Begitu juga sebaliknya. Tapi juga gambar ini bisa mengalami noise jika menggunakan ISO yang terlalu tinggi di tempat yang cerah. Jadi noise itu merupakan seperti titik-titik pada gambar jika terlalu terang kadar cahayanya. Seperti pada gambar berikut ini nih. Nah, ini gambar yang gua ambil waktu foto lama zaman dulu nih. Ini gue memakai ISO 400 di kondisi siang yang cahayanya tuh cukup banget. Ini kalau kalian zoom nih bakal kelihatan banyak noise-nya. Ya mungkin nggak terlalu sih. Tapi ini karena gue memakai ISO yang terlalu tinggi jadi kelihatan nampak. Oke guys, jadi ISO ini juga dapat dihitung dengan satuan angka. Kita bisa mulai dari angka 100, 200, 400, 600 dan seterusnya. Nah, angka-angka ini memiliki kelipatan 2 pada setiap tingkatnya. Jadi, pada ISO, jika semakin tinggi tingkat kepekaan cahayanya, maka semakin banyak cahaya yang tertangkap. Tapi, efeknya adalah dapat menimbulkan noise yang semakin jelas jika semakin tinggi tingkat kepekaannya. Jadi, setelah kita membahas ketiga bagian seperti tadi,
kita akan membahas bagian segitiga exposure. Nah, segitiga exposure itu apa sih? Oke, jadi exposure itu merupakan proses penyinaran pada media rekam saat jendela rana terbuka. Jadi pada intinya exposure ini dapat mempengaruhi tingkat pencahayaan pada kamera saat pengambilan gambar yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Dalam exposure sendiri terdapat 3 bagian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada ISO, ada shutter speed, dan juga ada aperture. Nah, dalam fotografi ini ada yang namanya stop. Nah, stop itu apa sih dalam fotografi ini? Jadi, stop merupakan satuan ketika kita mengubah salah satu dari 3 komponen segitiga fotografi, seperti ISO, shutter speed, dan aperture. Nah, perubahannya ini bisa ketika kita menaikkan atau menurunkan. Misalnya saja kamu ingin mengubah ISO dari 100 menjadi 400. Nah, itu akan memerlukan beberapa stop. Nah, kita bisa menghitungnya mulai dari misalnya ini angka 100. Nah, di sini 400. Kita berarti menghitungnya 1 2. Nah, berarti kita memerlukan 2 stop untuk menaikkan si ISO ini. Baik, teman-teman. Itu saja yang bisa aku bagikan kepada kalian. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo teman-teman, jadi sebelum sesi video ini berakhir, kita akan ada beberapa pertanyaan kuis untuk kalian. Pertanyaan pertama, salah satu elemen dari segitiga fotografi yang mempengaruhi kecepatan kamera dalam pengambilan gambar adalah A. Shutter, B. ISO, C. Diafragma. Jawabannya adalah A. Karena dengan kecepatan membuka dan menutupnya jendela rana saat mengambil gambar akan mempengaruhi kecepatan kamera dalam mengambil gambar ketika proses shoot. Pertanyaan kedua, jika ISO sebelumnya berada pada angka 100 kemudian dinaikkan menjadi 400, maka berapa stop yang digunakan? A3, B2, C1. Jawabannya adalah C1, stop. Karena untuk mendapatkan ISO 400 kita perlu melompati satu angka sebelum 400. Dan juga untuk menghitung stop ini kita harus mengetahui setiap kelipatan angka dari 3 elemen fotografi tadi ya teman-teman. Pertanyaan ketiga, titik pada gambar ketika dipotret dalam keadaan cahaya yang overexposure adalah A. Bintik, B. Noise, C. Noda. Jawabannya adalah noise. Karena pada gambar diambil dengan cahaya overexposure, maka akan terdapat titik pada gambar tersebut yang disebut sebagai noise. Sekian dari video kali ini, semoga video kami bermanfaat kepada teman-teman yang ingin mempelajari materi fotografi. Sekian dan terima kasih.